Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kepala jiwa binatang menatap Zhou Lin dan berkata, "Bagus, kamu sangat berani. Aku menantikan penampilanmu." Tadi malam sebelum kompetisi, kepala jiwa binatang menjelaskan pada Zhou Lin, jika dia bertemu dengan Tan Yun, dia harus menghabisi Tan Yun. Pada saat ini, 200.000 murid divisi jiwa binatang. Mereka memandang Zhou Lin dengan kagum dan berteriak, "Senior Zhu telah menguasai teknik 9 jiwa binatang ke tingkat ke-8. Meskipun belum menguasai tingkat ke-9, itu sudah cukup untuk mengalahkan semua murid dari 9 divisi lainnya. Aku ingat, 300 tahun yang lalu, senior Duan dari divisi jiwa binatang juga telah menguasai teknik 9 jiwa binatang ke tingkat ke-8. Pada saat itu, dia menjadi peringkat pertama dalam daftar abadi. Aku bisa yakin bahwa sekarang senior Zhu juga akan mengalahkan semua murid dari 9 divisi lainnya. Selain itu, 600 tahun yang lalu, ada senior kami yang mengalahkan seorang murid divisi jiwa kuno yang telah menguasai teknik kitab makam kuno tingkat ke-12. Jadi jelas, teknik 9 jiwa binatang milik kita jauh lebih kuat daripada teknik kitab makam kuno dari divisi jiwa kuno. Tan Yun mendengarkan semua ocehan para murid divisi jiwa binatang, dan dia hanya tersenyum tipis. Senyuman Tan Yun sebenarnya adalah senyuman meremehkan. Di sisi lain, kepala jiwa kuno yang berada di pavilion menjadi sedikit muram. Dia tahu bahwa 600 tahun yang lalu, seorang murid jenius dari divisi jiwa kuno telah dikalahkan oleh murid dari divisi jiwa binatang yang telah menguasai teknik 9 jiwa binatang ke tingkat ke-8. Nama murid itu bernama Mu Yingying. Kompetisi 600 tahun yang lalu merupakan sebuah rasa malu untuk divisi jiwa kuno. Pada saat yang sama, kepala jiwa kuno juga tahu bahwa teknik dari divisi jiwa kuno sebenarnya sebanding dengan teknik milik divisi jiwa binatang. Karena semua itu tergantung dengan siapa orang yang menggunakan teknik itu. Pada saat ini, Zhou Lin yang berada di arena jiwa suci nomor 3. Dia melihat Tan Yun dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu dia berkata, "Jika kamu ingin tertawa, aku akan memberimu waktu dan membiarkanmu tertawa sepuasnya. Karena kamu akan segera mati di bawah teknik 9 jiwa binatang tingkat ke-9 milikku." Begitu kata-kata itu terdengar, selain kepala jiwa binatang, para kepala divisi dan tetua, termasuk Dante Xuangsong, tubuh mereka tampak gemetar. Di sisi lain, murid divisi jiwa binatang menggila dan berkata, "Pernahkah kamu mendengarkan hal itu? Senior Zhu ternyata telah menguasai 9 jiwa binatang tingkat ke-9. Ya, sulit dipercaya. Ternyata senior Zhu sangat luar biasa. Tan Yun pasti akan mati kali ini, dan senior Zhu pasti akan mendapatkan peringkat pertama dalam daftar abadi. Aku pernah mendengar bahwa 3000 tahun yang lalu, senior dari divisi jiwa binatang gerbang abadi ada juga yang telah menguasai tingkat ke-9. Tidak ada yang bisa menandinginya saat itu. Aku tidak sabar melihat penampilan senior Zhu." Mimin di sini sebenarnya pengen ngasih tahu ke murid divisi jiwa binatang, guys. Kasihan kalau mereka terlalu berharap. Padahal Mas Bambang itu nggak ada lawan. Semoga nggak kena mental dah mereka. Ya udahlah, kita lanjut. Dan Dante Xuangsong berbicara melalui pikiran. "Tan Yun, kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Teknik 9 jiwa binatang adalah teknik yang kuat, apalagi sudah mencapai tingkat ke-9. Setelah Tan Yun menganggukkan kepalanya, dia menatap Zhou Lin yang berada di arena jiwa suci nomor 3. Lalu Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat teknik milikmu, tetapi jika kamu ingin menghabisiku,
Kamu hanya bisa melakukannya di dalam mimpimu. Mendengarkan kata-kata Tanyun, para murid dari divisi berjasa tertawa dan berkata, "Senior Tan perkasa, Surulin, jika kamu ingin menghabisi senior kami, hanya ada satu kemungkinan, yaitu kamu yang akan dihabisi oleh senior Tan." Senior Huang Fu baru saja mengalahkan murid divisi jiwa kuno yang menguasai teknik kitab makam kuno tingkat ke-12. Sekarang kita akan melihat senior Tan menghancurkan Surulin. Mendengarkan hal itu, Surulin dipenuhi amarah dan berkata, "Tanyun, aku akan menghabisimu." Surulin menghilang dan tiba-tiba muncul di atas arena jiwa suci nomor 2. Saat Surulin mengambang di udara, di atas kepalanya tiba-tiba muncul 10 jiwa janin yang persis dengan dirinya. Surulin berkata, 9 jiwa binatang tingkat ke-9. Surulin tahu bahwa Tanyun memang kuat, jadi dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tangan kanan Surulin berada di depan dadanya, lalu 10 jiwa janin yang melayang di atasnya membuka mata mereka. Aliran kekuatan berwarna merah keluar dari 10 jiwa janin. Lalu aliran kekuatan berwarna merah itu bergabung dan menjadi satu. Para murid sedikit ngeri saat melihat awan radius ribuan kaki berubah menjadi lautan darah. Melihat pemandangan ini, 2 juta murid gerbang abadi menjadi ketakutan karena lautan darah itu sangat mengerikan. Rambut Surulin berterbangan dan tiba-tiba 10 jiwa janin di lautan darah. Mereka membawa 10 aliran darah yang mengalir ke tubuhnya. Detik berikutnya, napas kuat keluar dari tubuh Surulin. Itu membuat langit radius 2000 kaki menjadi bergetar dan penuh dengan retakan spasial. Tanyun melihat bahwa tangan, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh Surulin diselimuti oleh darah. Dari awal hingga akhir, Tanyun masih terlihat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Surulin tiba-tiba menekan tangan kanannya ke arah Tanyun, dan dalam sekejap, telapak tangan setinggi 300 kaki melesat ke arah Tanyun. Telapak tangan belum tiba, tetapi aura yang tak tertandingi membuat ratusan murid di depan arena jiwa suci nomor 2 merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam teriakan ngeri, ratusan murid dari alam pemilihan jiwa tingkat ke-9. Mereka mengeluarkan seteguk darah dan wajah mereka memucat karena panik. Di sisi lain, Tanyun yang masih terlihat santai, tubuhnya diselimuti kekuatan spiritual emas. Kakinya ditekuk dan melesat ke langit dan menghantam telapak tangan milik Surulin. Sekarang Tanyun telah memasuki tahap awal tingkat keempat dari tubuh tirani Hongmeng. Dia dapat dengan mudah menghancurkan senjata harta karun tingkat tinggi hanya dengan satu pukulan. Ditemani oleh suara keras, telapak tangan Surulin hancur berkeping-keping. Surulin berkata, "Tanyun, tidak peduli seberapa kuat fisikmu, kamu tetap akan mati." Surulin yang melayang di udara, dia memegang pedang darah di tangan kanannya. Surulin menukik ke arah Tanyun dan dia mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba, cahaya pedang lebih dari 300 kaki yang terbuat dari darah melesat ke arah Tanyun. Cahaya pedang itu adalah serangan terkuat Surulin. Tanyun sekilas paham bahwa cahaya pedang milik Surulin bisa menetralisir kekuatan. Dengan kata lain, jika Tanyun menangkis cahaya itu dengan pedang, maka cahaya pedang itu akan langsung memotong pedang Tanyun. Pada saat ini, kepala jiwa binatang tersenyum. Dia percaya bahwa Tanyun pasti akan mati. Tidak hanya kepala jiwa binatang yang berpikir seperti itu, tetapi juga para kepala divisi lainnya kecuali Shen Subing. Mata Tan Xinying dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Tepat ketika sebagian besar murid berpikir bahwa Tanyun pasti akan mati, adegan berikutnya sangat mengejutkan hati semua orang. Tanyun berkata, "Formasi bintang." Wajah Tanyun tampak serius.
dia turun ke arena jiwa suci nomor 2. Lalu tangannya diarahkan ke langit. Ada kekuatan spiritual emas yang berubah menjadi 89 formasi bintang emas di langit. Dalam sekejap, 89 formasi bintang emas di langit menyebar, membentuk cincin dengan diameter 300 kaki. Pada saat yang sama, Tanyun menjentikan jarinya dengan sangat cepat. 306 energi spiritual emas melonjak ke langit dan berubah menjadi 360 titik cahaya emas. Jika diperhatikan lebih dekat, kita akan menemukan bahwa 360 titik cahaya emas membentuk seperti sebuah mata. Tanyun berkata, "Formasi bintang aktifkan." Tanyun mengeluarkan raungan keras. Telapak tangannya tiba-tiba mendorong ke arah langit. Segera, 30% energi spiritual emas yang berada di dalam tubuh Tanyun keluar. 30% energi spiritual itu melesat masuk ke dalam formasi bintang. Tiba-tiba, 30% energi spiritual emas bergabung dengan 360 titik cahaya emas dan membentuk pusaran cahaya bintang dengan diameter ratusan kaki. Pada saat ini, cahaya pedang milik Surolin tiba-tiba ditelan oleh formasi bintang. Surolin tampak panik, lalu dia berkata, "Tidak mungkin, ini tidak mungkin." Surolin terkena serangan balik. Itu membuat tubuhnya yang semula diselimuti oleh darah menjadi menghilang. Wajah Surolin tampak pucat. Dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Dia merasa pusing. Tubuhnya jatuh ke arah pusaran cahaya bintang. Kepala jiwa binatang berkata sambil menangis, "Tanyun, tolong maafkan muridku." Gimana teman-teman episode kali ini? Sungguh membanggongkan bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.